Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Klub TV Official dan pemirsa BMI TV di mana saja berada, baik yang berada di Indonesia maupun yang berada di mancanegara. Pada hari ini hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2024. Siapa mengaku? Dian Gendong. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh pemirsa baik Klub TV maupun BMI TV yang berkaitan dengan sakit gatal yang tiada sembuh akibat kena santet ya. Kalau misalkan gatalnya karena medis, maka ya perlu berobat ke medis. Nanti obat dari dokter perlu diminum, akhirnya dicek dulu kenapa kok sakit gatal. Tetapi bagi yang ada indikasi gatal tidak sembuh-sembuh, ada kemungkinan kena santet gatal. Biasanya kalau orang sakit gatal, badan sekujur tubuh itu akan gatal baik di pagi hari, siang hari, malam hari, dan tidak bisa tidur karena pengaruh jin santet gatal. Ya, biasanya yang terlibat itu jin pocong, jin ular, jin ulat, jin kunti, jin gandharwa, atau jin siluman biasanya ya, atau siluman. Terus bagaimana cara untuk mengatasi kasus tersebut atau penyakit tersebut? Upayakan cari gendong kalau punya gendong. Kalau punya gendong ya sudah, kalau tidak punya cari atau beli gendong. Nanti diisi air masjid boleh, air keran dari rumah tidak masalah. Terus masukkan kan gendong ya, berisi air, kemudian masukkan racian atau ramuannya. Nomor 1, daun godong kelor. Kedua, daun suruh. Godong kelor secukupnya aja sesuai dengan kebutuhan. 40 urutan boleh, 80 urutan boleh. Telur urut ya rapopo, sak urut ya rapopo. Kemudian godong suruhnya itu 11 lembar. Rasa dirempet-rempet ya usah. Kemudian ditambah dengan kembang setaman. Kalau kembang setaman ya ada yang kembang tolon, ben gondone wangi. Oke, selanjutnya setelah dimasukkan semuanya ke gendong yang sudah dipersiapkan, bacakan Al-Fatihah 41 kali. Diniatkan agar penyakitnya sembuh. Sebenarnya metode ini tidak hanya untuk penyakit gatal, pun juga untuk penyakit non medis lainnya. Lakukan berulang-ulang. Jadi air itu digunakan untuk mandi 8 berulang-ulang. Boleh pagi, boleh siang, kalau malam maksimal jam 12 hari ya. Mandi air rebusan adonan suruh, daun kelor sama kembang setaman atau kembang tol. Insya Allah lambat laun tapi pasti yang bersangkutan akan sembuh. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, adus ana ing kali tempuran, mandi di kali tempuran. Cari aja kali tempuran itu ada di daerah Anda, mungkin ada lah. Uluk salam dulu dengan cikal bakal yang bapak bisa, misalkan disore Jampit, nuwun izin dumateng cikal bakal ingkang bapak desa Jampit.
Al-Fatihah. Menika kawula badhe adus kali tengkurang supados penyakit gatal dilakake. Penyakit apa sing sipate non medis jane yo ilang dalam adus bayi tengkurang. Lanjut, sing penting iku niate inamal amal. Adus banyu apa meneh? Oh nggih, matur nuwun Gus nggih. Muga-muga ndang waras Ditunggu. nggih muga-muga ndang waras. Assalamualaikum. Salam. Mandi air masjid. Airnya boleh di masjid. Gitu. Mandi air di masjid, di masjid pokoknya. Dan atau mandi air masjid, airnya dibawa ke rumah, dibacakan Al-Fatihah 11 kali atau 41 kali. Kenapa? Kalau di masjid tidak usah bawa apa-apa. Terus kayak enek kembangi ora enek, godhong kelore ora enek, godhong sure kayaknya di masjid masalah. Tapi di rumah racian yang sudah saya sebutkan tadi itu merupakan sebagai syarat ya, yang harus dipenuhi. Karena apa? Godhong kelor sama godhong sure itu termasuk godhong yang mempunyai yoni, yang bersifat mengikat penyakit apapun dan bisa mengeluarkan racun baik penyakit medis maupun non medis. Dan upayakan yang sakit gatal itu diboboi ya kan, diboboi yo kang yo, diboboi yo yo. Jadi bagi siapapun bapak atau ibu, mas atau mbak atau adik atau mbah kung atau mbah yud yang punya sakit gatal dan atau sejenisnya ya, boboe itu ada beberapa macam. Silakan nanti dipenuhi, kemudian digerus boboe. Nomor 1 godhong kelor, itu sifatnya mengikat penyakit apapun, membuang racun baik di dalam tubuh maupun di luar tubuh, termasuk kena guna-guna. 2 godhong suruh kemurose ya, yang kemurose itu tergantung luas penyakitnya. Kalau sekujur tubuh ya suruhnya yang banyak, bisa 11 lembar atau langsung aja 4-9 ya, dikasih berambang 3 atau 5, kemudian kunir sak jendian kena sak jembelan kena dilesi dhisik, diwadahi layah yang tuwek. Layahnya sudah tuwek lama. Kalau layah sekarang tidak boleh. Layah apa bahasa Indonesia ini? Sobek. Gulek-guleknya ya sing lama digolek mandi masalah. Kemudian setelah ajur digerus ajur, diulek ajur, tuangkan minyak kapak secukupnya. Balik neh minyak kapak secukupnya, rasker atau minyak lain yang sesuai dengan kebiasaan sehari-hari. Setelah itu diaduk lagi, dibacakan Fatihah 11 kali atau 41 kali, diniatkan tombo teko loro lunga. Kemudian cukupkan bagian yang gatal yang sakit. Insya Allah atas kehendak Allah yang sakit gatal dan atas jenisnya itu bisa sembuh atas kesan Gusti Allah. Resep ini sering saya gunakan kepada pasien-pasien saya yang menderita sakit gatal karena faktor medis maupun non medis. Lakukan berkali-kali dan berharap memohon kepada Allah dengan harap-harap cemas agar penyakitnya sembuh. Abdulnya kamar yang digunakan untuk tidur ya, bagi yang sakit itu di pel dari masjid abdulnya, agar suci, bersih,
dan apa itu barokah, karena air wujud itu barokahnya sangat kuat. Kadar mineralnya berbeda dengan air biasa yang ada di. Lalu pemirsa, mudah-mudahan resep dari saya ini yang berkaitan dengan sakit gatal dan sejenisnya ya, kayak gudukan, gudikan dan sejenisnya, pokoknya itu bisa sembuh atas kesanan Gusti Allah. Dan resep saya minimal dapat digunakan ya. Kalau maksimalnya mohon untuk berobat ke dokter maksimal, karena ada takarannya. Kalau di dokter itu obatnya A, B, C, D, kadarnya juga A, B, C, D sesuai dengan komposisi obat yang diberikan dokter. Kemudian resep saya ini walaupun sederhana dan guna dan faedahnya bagi kita semua. Matur nuwun pemirsa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.